Kami dari PP Izmir ingin mengajak teman-teman kalian semua untuk berjalan-jalan ke destinasi yang berada di kota Izmir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Basyar Rasyadi. Saya Afif Ramadan. Saya Glenn. Saya Zumi. Saya Kayla. Saya Feby. Saya Nabil. Kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Izmir. Yang pertama, Efesus. yang kedua, Sirinje. yang ketiga, Saint John. yang keempat, Isa Benjamin. Oke, stay tune terus, ikuti kami. Ikuti kami ya. Jadi kita sekarang udah sampai Efesus. Nah, Efesus ini menurut sejarah merupakan kota yang paling penting di zaman Yunani kuno. Karena di sini kota tempat orang-orang berdagang, tempat-tempat tokoh penting. Karena menurut sejarah yang saya baca, Efesus itu kota pelabuhan penting di Mediterania ini. Jadi kita sekarang bakal masuk ke Efesus ya. Nah, apa aja yang dibutuhin? Yuk. Sebelum masuk ke kawasan Efesus, teman-teman harus punya musik card dulu ya. Cara mendapatkan musik card yaitu dengan mempersiapkan RNG card atau identitas lainnya. Kemudian menuju loket tiket. Teruntuk pelajar, tarif musik card hanya dikenai biaya 30 lira. Jadi sekarang kita udah di dalam kompleksnya Efesus nih. Di sini kita bakal telusurin 3 destinasi wisata. Pertama, Gereja Santa Maria. Kedua, Buyuk Teatro. Dan ketiga, Perpustakaan Celsus. Kalian penasaran nggak sih tentang sejarahnya Efesus ini? Yaudah yuk langsung ikutin kita. Let's go. Let's go. Nah, jadi sekarang kita udah sampai di destinasi pertama nih. Kita di mana, Bang? Di belakang kita ini ada namanya runtuhan Gereja Santa Maria. Di dalamnya tuh kayak gimana sih? Yuk kita lihat ya. Yuk. Let's go. Gereja Santa Maria merupakan salah satu bangunan bersejarah bagi umat Kristiani yang terletak di Efesus. Gereja ini juga dikenal sebagai gereja ganda karena diperkirakan satu lorong didedikasikan untuk Santa Perawan Maria dan yang lainnya untuk Santo Yohanes. Selain itu, tempat ini dipercaya sebagai permulaan dari Konsili Efesus. Kisah Konsili Efesus yang mencatat tentang peristiwa dan diskusi dewan selama berbulan-bulan menyatakan bahwa sesi tersebut berlangsung di gereja yang dinamai Santa Maria ini. Sampai saat ini diperkirakan bahwa gereja Santa Maria dibangun di bawah pemerintahan Konstantinus Agung pada tahun 324 Masehi sampai 330 Masehi. Hal ini dapat diketahui terutama berdasarkan gaya arsitekturalnya. Jadi kita sekarang udah di Buyuk Teatronya Yunani kuno. Nah, Pasha bisa jelasin nggak nih tentang info-info ini? Ya guys, jadi pada zaman dahulu di sini diadakan pertunjukan untuk warga Yunani kuno. Buyuk Teatro Efesus adalah salah satu ikon kota yang berkesan pada zamannya. Bangunan yang terbuat dari marmer ini memiliki lebar 145 meter dengan ketinggian mencapai 30 meter, sehingga dapat menampung sebanyak 25.000 penonton. Pembangunan teater ini dimulai pada zaman Helenistik, kemudian pada zaman Romawi, atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Claudius, teater diperbesar dari ukuran sebelumnya. Namanya Bu Aca nih, RT 11. Bu Aca. Namanya Bu Aca. Bu Aca panggilan internet. Hai. Setelah tadi kita ke Buyuk Teatro, sekarang di belakang kita ini ada Perpustakaan Celsus. Salah satu perpustakaan terbesar nomor 3 pada zaman Romawi kuno dulu. Perpustakaan Celsus di Efesus kuno yang terletak di Turki Barat adalah tempat penyimpanan lebih dari 12.000 gulungan.
dan menjadi salah satu bangunan paling mengesankan di Kekaisaran Romawi. Dibangun pada abad kedua Masehi, namanya diambil dari nama mantan gubernur Romawi di kota itu, yakni Tiberius Julius Celsus Ptolemaianus. Saat ini, hanya bagian fasad perpustakaan yang tersisa dari bangunan yang dulunya sangat besar, serta menjadi saksi bisu status kota sebagai pusat pembelajaran dan beasiswa Kristen di masa awal periode Romawi. Ketika Efesus diambil alih dari Pergamon sebagai ibu kota provinsi Asia Roma, yaitu setelah tahun 129 Masehi, kota ini menjadi lebih kosmopolitan dengan imigran yang datang dari seluruh Asia Kecil dan sejumlah besar pedagang dari Italia menetap di sana. Sebagai kota Romawi yang besar dan pusat administrasi, tidak mengherankan jika kota itu membanggakan perpustakaan umumnya sebagai salah satu fasilitas yang dinikmati banyak kota Romawi pada saat itu. Gimana guys perjalanan hari ini? Capek nggak semuanya? Wah gila sih, capek banget. Capek. Seru nggak tapi? Tapi seru, kita bisa belajar sejarahnya Iya. Yunani kuno, Romawi kuno. Pengetahuan asik. Asik. Pengetahuan apa nih? Sejarah ya. Ini sejarah. Gimana Bil? Iya. Perjalanan kita hari ini yang pertama yaitu Efesus sudah kelar. Sepertinya kita akan lanjut ke Saint John dan terakhir ke Isabei. Kita nggak jadi ke Sirinje karena hari sudah sore. Sudah menuju gelap. Yuk langsung aja ikutin kita lagi. Kita sekarang lagi nunggu Dolmuş untuk ke mana namanya? Saint John. Saint John di Selçuk. Ikutin kita terus ya guys. Bye bye. Stay tune. Kesunyian ini lagi nunggu Dolmuş 7 menit lagi. Kok mirip? Suka mirip tau. Hai guys. Jadi kita sekarang udah di Basilika Santo Yohanes. Nah, bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Selçuk. Banyak deh kisah sejarahnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita explore. Let's go. Santo Yohanes menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Efesus. Ia meninggal sekitar tahun 100 Masehi dan dimakamkan di Bukit Ayasoluk. Awalnya, ada plakat peringatan di kuburannya. Pada abad keempat Masehi, plakat itu terbungkus dalam sebuah kapel dengan atap kayu. Kemudian, pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Bizantium Justinianus memerintahkan pembangunan sebuah basilika besar di situs ini sebagai model bagi para pembangun melayani gereja para rasul suci di Konstantinopel. Setelah berdiri, Basilika Santo Yohanes segera menjadi tujuan penting bagi para peziarah dari seluruh dunia Kristen hingga kini. Halo guys, jadi kita baru selesai nih ngunjungin Basilika Santo Yohanes. Nah, di sebelahnya ada satu lagi nih destinasi wisata, namanya Isabei Jami. Ya, sekitar jalan kaki 2 menitan lah. Oke, kita langsung ke sana ya. Oke, Bang Pasya. Kali ini kita berada di destinasi terakhir yaitu Isabei Jami. Masjid Isabei Jami ini adalah salah satu peninggalan di kerajaan Selçuk. Dan Masjid Isabei Jami ini adalah masjid tertua di kota ini. Yuk Oke, kita langsung guys. lihat Yuk, aja kita ke langsung dalamnya. lihat aja ke dalamnya. Let's go. Let's go. Isabei Jami dibangun pada tahun 1374 sampai 1375 dan menjadi salah satu karya seni arsitektur tertua dan paling mengesankan yang tersisa dari Beylik Anatolia. Masjid ini dibangun oleh arsitek bernama Ali bin Mushaimis Demişkleoğlu untuk menghormati Aydınlık Isabei. Rencana pembangunan masjid ini didasarkan pada Masjid Agung Damaskus. Pada tahun 1829, masjid ini runtuh. Kemudian pada tahun 1842, salah satu menaranya juga runtuh. Pada abad ke-19, masjid ini pernah digunakan sebagai karavan.
Terdapat turbe Seljuk segi 8 yang terbuat dari batu dan bata, dengan atap berbentuk limas tepat di sebelah masjid. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita kali ini. Perjalanan yang melelahkan tapi menyenangkan. Asik. Gimana guys perjalanan kita hari ini? Seru? Capek tapi Seru. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Ya, Masya Allah. Kita bisa melihat berbagai sejarah yang ada di Turki dari berbagai agama dan berbagai suku, budaya, dan bahasa. Takbir. Nah, jadi, ya guys, terima kasih telah menonton video kami. Ditunggu di Izmir kawan-kawanku. Kita jalan-jalan bareng di sini, oke? See you guys. Makasih udah nontonin kita. Lips are soft and red. Her smile gets me stuck in my head. Oh, in my arms, you're always home. Every day you will feel alone. 'Cause I'm next to you. Should I overlook? A smile knocks me off my feet. I can't deny